Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jenazah corona yang dibawa pulang ke rumah untuk famili keluarga menatap supaya bisa dilihat keluarga? Firra minal majzum firarakal asad. Firra minal majzum firarakal asad. Hadis sahih. Firra, larilah engkau, minal majzum, dari orang kena penyakit kusta yang menular. Firarakal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi mestinya dikuburkan, karena kalau dibawa, kalau dibungkus dengan plastik, masih bisa dilihat wajahnya atau sekedar dibuka, oke lah. Tapi orang tidak akan kuat itu. Siapa yang bisa menjamin? Kecuali dikawal oleh polisi. Nanti dia akan buka, dia akan cium, dia akan menyebarlah penyakit. Oleh sebab itu yang namanya sunnah itu, mengurus jenazah itu fardu kifayah, sunnah Rasulullah SAW. Memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya, itu sunnah. Tapi baca juga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wabah. Kalau kamu dengar ada suatu wabah, la taqdimu, jangan kamu datang. Dan bagi yang sudah terkena di suatu daerah, la takhruju minhu, la takhruju firaran minhu, jangan keluar lari dari situ. Sekarang sudah jelas-jelas ada di depan. Fir, kata Nabi, lari dari orang yang kena penyakit menular. Firarakal asad. Oleh sebab itu kalau sudah dapat berita meninggal dunia, dikubur. Keluarga-keluarga dekat yang ingin melihat, ring satu. Kalau yang meninggal itu ibu, suaminya, anaknya, menantunya, cucunya, bawa ke dekat pemakaman, bukakan wajah, melihat untuk melihat terakhir, habis itu kubur. Kuat-kuatkan diri supaya tidak memegang. Karena kalau masih ada jarak, tidak akan menular, kecuali ada cairan yang sampai dia sentuh. Nah, itu jalan tengah. Wallahu a'lam. Bismillah. Yang pertama adalah kepada keluarga atau siapapun yang tertimpa ujian. Jika itu adalah dari ahli la ilaha illallah, maka ketahuilah tidak ada ta'un yang Allah timpakan. Ta'un itu wabah, penyakit yang Allah timpakan kepada ahli iman, kecuali karena Allah ingin menjadikan dia mati syahid. Mati syahid, aman dari siksa Allah. Kembali kalau kepada hikam bil istislam, serah. Jadi bagi yang meninggal dalam keadaan kena wabah semacam itu, wabah apa saja termasuk ta'unnya corona ini, virus corona, maka insya Allah orang-orang yang dari ahli la ilaha illallah itu dia mati syahid. Satu, sampaikan kabar gembira ini kepada keluarganya agar tidak berlarut dalam kesedihan. Yang pertama. Yang kedua, jika ada orang meninggal dunia, kemudian ternyata ada virus yang nempel atau yang ada pada orang tersebut, dikhawatirkan menurut ahlinya, dalam hal ini adalah medis, akan menyebar dan menular kepada yang hidup, maka menjaga yang hidup itu sangat penting. Jika diputuskan oleh medis tidak boleh ada yang bersentuhan, ya jangan menyentuh. Karena tidak boleh bersentuh dan sebagainya, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu diapa-apain, langsung dikuburlah. Ini pertanyaan bagaimana hukum dalam Islam begini. Jika ada satu jenazah yang tidak bisa dimandikan karena beberapa sebab, diantaranya adalah karena mungkin semacam kebakar, kalau kena air tambah hancur, atau
wanita yang meninggal tidak ada wanita yang memandikannya atau tidak ada laki-laki yang mahram dengannya. Ini termasuk yang sering dilupakan. Yang memandikan wanita hendaknya wanita. Jika tidak ada wanita yang memandikan, diambil dari mahramnya wanita tersebut. Jika ternyata ada wanita di kampung meninggal dunia, wanita sudah nggak ada, tinggal dia saja, kemudian laki-laki yang mahram pun nggak ada, maka dalam hal ini ulama mengatakan tidak perlu dimandikan, karena kalau dimandikan akan membuka auratnya. Lalu ditayamumi atau tidak? Dalam madhab Syafi'i sendiri, Imam Romli mengatakan nggak usah. Selagi tidak ditayamumi, maka ya tidak usah disolati. Menurut Ibnu Hajar dalam madhab Syafi'i, ditayamumi lalu disolati. Nah, ini sebabnya adalah karena meninggal tidak ada yang memandikannya, karena tidak ada yang mahram atau tidak ada yang sejenis. Atau ini yang sebab tidak bisa dimandikan karena ada wabah penyakit yang saat ini kita bahas. Ada wabah penyakit. Jika menurut medis memang wabah itu bakal menular, maka tidak usah dimandikan. Jika tidak bisa dimandikan, ya sudah, tidak usah ditayamumi. Setelah tidak bisa ditayamumi, lah ini sampai di sini. Baik tidak dimandikan, tidak ditayamumi, tidak dosa Anda yang hidup. Kenapa? Karena apa? Ini fardu kifayah dan kita tidak mampu melaksanakannya. Menjaga yang hidup lebih penting. Yang wafat insya Allah sudah diampuni dan dia mati syahid kok. Jadi yang keluarga tidak usah dirundung sedih karena keluarganya tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang menyolatinya.